kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kudus, pada saat ini kami mengucapkan terima kasih atas ibadah live streaming di Minggu Trinitatis ini ya Bapa. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Berikan kami ya Bapa kekuatan dan semangat baru di dalam menjalani kehidupan kami. Sekalipun di masa-masa sulit, sekalipun di masa-masa sukar, di masa-masa COVID-19 ini. Kami percaya betul ya Bapa, kami tidak akan pernah sendirian. Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu mencukupkan segala kebutuhan yang kami butuhkan. Terlebih ampunilah juga segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk masuk ke dalam kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Berikanlah kami Tuhan tuntunan hikmat, supaya kami mengerti apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Berkati juga hamba ya Tuhan, bantulah hamba berikan hikmat supaya dapat menyampaikan firman kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada saat ini di Minggu Trinitatis kita bisa bertemu. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Nya, di mana akan memberikan arahan, memberikan kekuatan yang baru, serta semangat yang baru, serta adanya harapan yang baru, supaya kita dapat menjalani situasi-situasi yang sukar dan sulit di masa COVID-19 ini. Itu semua juga karena pertolongan Tuhan. Dan saya akan mengajak Amang dan Inang yang terkasih, mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-31. Kejadian 1 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-31. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Mari kita sambut dengan nyanyian. Tema kita di hari Minggu Trinitatis ini adalah
kemuliaan Allah atas ciptaannya. Trinitatis itu merupakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, yang merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Tema yang sangat indah. Dan baru saja kita membaca kitab Kejadian. Kitab Kejadian merupakan salah satu bagian dari kitab Perjanjian Lama. Kejadian berasal dari bahasa Yunani Genesis yang artinya awal. Jadi kitab Kejadian ini merupakan awal dari kitab Perjanjian Lama. Kitab ini terdiri dari 50 pasal. Dan tujuan diciptakannya dan dituliskannya kitab Kejadian ini supaya kita dapat memahami karya ciptaan Allah, dan Allah menunjukkan kemuliaan yang nyata bagi setiap umat manusia, bagi setiap ciptaannya yang ada di muka bumi ini. Saya akan menjelaskan nas firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-31. Ada beberapa hal yang perlu kita maknai. Yang pertama, Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Salah satu contoh, Allah menciptakan alat-alat penerang, di mana Allah menciptakan matahari untuk menerangi dunia, menerangi muka bumi ini dari pagi hingga ke siang hari. Allah menciptakan bulan untuk dapat menerangi di malam hari. Allah menciptakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara untuk dapat menjadi makanan bagi manusia. Dan Allah juga menciptakan manusia. Yang kedua, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, supaya Allah dapat memberikan kuasa kepada manusia beranak cucu dan bertambah banyak. Ketika manusia itu dipanggil menjadi rekan sekerja Allah, Allah pun memberikan tugas dan tanggung jawab untuk beranak cucu dan bertambah banyak, supaya bisa melakukan setiap kemuliaan Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi sayangnya banyak orang-orang di luar sana semakin bertambah, tetapi populasinya semakin bertambah banyak kejahatan yang ia lakukan. Tetapi sebagai anak-anak Allah, firman Tuhan mengingatkan kita bersama, ketika Allah menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya, sudah seharusnya kita mempunyai cerminan, memiliki karakter Allah, memiliki sifat-sifat Allah. Hal itulah yang diharapkan Allah bagi kita setiap umat manusia, terlebih khusus bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, Amang dan Inang, yang perlu kita ketahui bersama, Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk dapat menaklukkan ciptaannya yang ada di muka bumi ini. Berkuasa artinya, memberikan kuasa artinya, manusia itu bukan melakukan sekehendak hatinya. Allah memberikan kuasa kepada manusia bukan karena Allah menginginkan supaya manusia itu berbuat dengan semena-mena. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk dapat berdamai dengan situasi alam, untuk dapat mengolah ciptaan yang ada, untuk dapat merawat ciptaan yang ada, untuk dapat melestarikan dengan baik. Tetapi sayangnya banyak orang-orang di luar sana yang tidak takut kepada Allah. Mereka mengambil keuntungan dengan jalan melakukan berbagai pelanggaran dosa. Mereka melakukan perbuatan jahat. Salah satu contoh, mengambil keuntungan dari hutan, menebang hutan dengan sembarangan, menggunduli hutan sehingga mengakibatkan banjir bagi sekitarnya. Hal inilah yang dapat merugikan sesama dan mendukakan hati Allah. Amang dan Inang yang terkasih, bagaimana mungkin kita dapat memuliakan Allah kalau kita tidak dapat melakukan karakter dan cerminan Allah di dalam buah-buah kehidupan kita yang nyata?
tidak akan bisa melakukan tugas dan tanggung jawab. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengerti dan memahami bahwa Allah menciptakan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sudah seharusnya kita dapat kembali melakukan hal-hal yang baik, melakukan sesuatu yang menyenangkan hati sesama, terlebih hati Allah. Pertanyaannya di Minggu Trinitatis ini, bagaimana kita dapat memuliakan Allah? Yang pertama, ketika Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, artinya ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita laksanakan sebagai umat ciptaannya, yaitu ketika kita dikatakan supaya dapat berdamai dengan situasi alam, supaya dapat berdamai dengan orang lain. Sudah seharusnya lah kita jangan pernah terlena dengan keadaan-keadaan yang sulit, supaya kita tidak terlena dengan tawaran-tawaran yang menyesatkan secara kasat mata. Yang kedua, bagaimanakah kita dapat memuliakan Allah? Kita dapat memuliakan Allah dengan fokus kepada kehadiran Allah setiap hari, setiap jam, setiap detik nafas kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Ketika kita fokus dengan kehadiran Allah, ketika kita fokus dengan adanya Allah di dalam kehidupan kita hari demi hari, waktu demi waktu, maka segala sesuatu bisa kita lalui bersama. Yang ketiga, Amang dan Inang yang terkasih, saat ini kita menjalani situasi yang sangat sukar, menjalani COVID-19. Pastinya banyak orang-orang yang kecewa, pastinya banyak orang-orang yang susah di luar sana, pastinya mereka berteriak kepada Allah dan kecewa. Tetapi saat ini firman Tuhan mengingatkan kita bersama, kita jangan pernah menyerah dengan situasi dan kondisi yang sulit saat ini. Justru semakin kita menghadapi berbagai kesukaran, semakin kita menghadapi berbagai tekanan, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita semakin berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan. Ketika ada komunikasi yang baik, ketika ada hubungan relasi yang dekat antara bapa dengan anak, pastinya kita akan dapat menjalani kehidupan saat-saat ini. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Ia pasti akan memberikan hikmat, memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang keempat, bagaimanakah kita dapat menjalani kehidupan ini? Kita tetap memiliki iman yang setia kepada Kristus. Sekalipun kita menghadapi banyak sekali tantangan saat ini, ingatlah, tetap kenakan iman, tetap setia kepada kehendak Allah. Ketika kita tetap mengenakan iman percaya kita kepada Kristus, ketika kita tetap setia kepada Kristus, kita akan dapat melihat kemuliaan Allah akan selalu mengiringi langkah-langkah kehidupan kita yang nyata. Kesimpulan khotbah saya saat ini, Amang dan Inang yang terkasih, Allah menunjukkan kasih setianya. Allah menunjukkan kemuliaannya dengan menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, supaya kita dapat melakukan tugas dan tanggung jawab, melakukan karakter-karakter Allah di dalam buah-buah kehidupan kita yang nyata, melakukan cerminan-cerminan Allah di dalam kehidupan kita yang nyata. Dan sekalipun kita menghadapi berbagai kehambatan, sekalipun kita menghadapi berbagai goncangan,
Jangan pernah terombang-ambing seperti di tengah lautan, tetapi tetap memiliki iman yang teguh dan percayalah bahwa Allah akan menolong kita. Dan ingatlah, kita tidak akan pernah sendirian. Dan percayalah Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-19, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sudah menyediakan bagi orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang hidup yang sudah sama-sama kami dengar dan sudah sama-sama kami baca. Biarlah firman itu tidak berlalu saja di dalam kehidupan kami ya Bapa, tapi ajar kami untuk memaknai, melakukan Tuhan dalam buah kehidupan kami yang nyata. Saat ini ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk Amang Eporus kami sebagai pucuk pimpinan. Berkati Tuhan Amang kami ini dan keluarganya. Berkati juga seluruh Amang Inang pendeta GKPA kami dimanapun berada, baik di distrik 1, distrik 2, distrik 3, distrik 4. Berkati keluarga mereka Tuhan, berkati juga Tuhan segala kebutuhan mereka. Cukupkan dari kebutuhan yang kecil hingga kebutuhan yang besar. Berkati pelayanan ya Tuhan. Dan juga berkati setiap program GKPA yang ada ya Tuhan. Biarlah Tuhan mencampur tangan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan program itu, mengandalkan Tuhan, sehingga setiap program yang ada bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, terlebih khusus kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami GKPA Epifanias ya Tuhan. Berkati Tuhan keseluruhan jemaat GKPA Epifanias dimanapun berada ya Bapa. Berkati juga Tuhan Inang Parlabutan kami beserta keluarga, berkati usaha pekerjaan dan cukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan ya Bapa. Tuhan, kami percaya betul dalam situasi kondisi COVID-19 ini kami tidak akan pernah mundur dari iman kami. Kami tidak akan pernah goyah dari iman percaya kami kepada Kristus, tetapi kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kami percaya betul Bapa, di balik situasi ini Tuhan punya rencana yang terindah bagi kami ya Bapa. Tuhan, berkati juga hamba yang penuh keterbatasan, berkati keluarga hamba, dan juga berikan selalu hikmat untuk dapat menyampaikan firman kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa, dengarkan doa dan permohonan kami. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.